Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu penguji, nama saya Cidi Devitasari, mahasiswa Administrasi Publik BP 1810841003. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Penerapan Ireland sebagai Media Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah mau menyempatkan untuk menonton video saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, yaitu Ibu Dr. Ria Aryani, MSI, dan dosen pembimbing 2, yaitu Bapak Dr. Randa Yoseriza, MSI. Pada proposal ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga, bab 3 metode peneliti. Nah, masuk kepada bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari 4 pokok. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak atau perubahan terhadap dalam aspek kehidupan, baik di bidang pemasaran, ekonomi, sosial, pemerintahan, dan bahkan pendidikan. Nah, adapun pemanfaatan teknologi informasi dan informasi di bidang pendidikan dikenal dengan istilah e-learning atau electronic learning. E-learning sendiri merupakan proses dan penerapan kegiatan pembelajaran yang berbasis web atau internet, berbasis komputer, kelas virtual maupun digital yang terkoneksi secara global dan dengan menggunakan jaringan komputer. Nah, adapun regulasi yang mengatur tentang pembelajaran jauh, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh. Nah, adapun isi dari keputusan menteri tersebut ialah program pendidikan tinggi jarak jauh dilakukan menggunakan berbagai media komputer. Nah, adapun persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yaitu adanya sumber daya untuk merancang dan menyusun pembelajaran jarak jauh, sumber daya yang mampu berkembang sesuai TIK, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya yaitu e-learning di Universitas Andalas. Adapun pemilihan Universitas Andalas sebagai lokasi penelitian. Yang pertama, Universitas Andalas merupakan salah satu universitas terbaik di luar Pulau Jawa. Nah, sejak dikeluarkannya surat keputusan menteri tahun 2001, Universitas Andalas langsung mengembangkan metode pembelajaran jarak jauh ini. Nah, e-learning di Universitas Andalas sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 dengan penamaan Ireland. Nah, tahun 2010 diterapkan terhadap beberapa mata kuliah wajib umum, yaitu Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama. Nah, pada saat awal penerapannya, universitas sendiri kesulitan dikarenakan penggunaannya dianggap tidak terlalu penting bagi dosen ataupun mahasiswa, karena dosen ataupun mahasiswa bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka tanpa harus menggunakan e-learning sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, terbitnya Surat Edaran Rektor Universitas Andalas Nomor 9/UN-16R-SE 2020, perubahan terhadap Surat Edaran Nomor 8/UN-16R-SE tahun 2020 tentang kegiatan kampus dalam rangka kewaspadaan pandemi COVID-19, yang mana pandemi COVID-19 ini membuat metode pembelajaran yang awalnya offline menjadi online. Nah, dalam surat tersebut, Rektor menyarankan bahwa semua mata kuliah teori menggunakan Ireland sebagai media pendukung utama dalam pembelajaran. Artinya, Rektor Universitas Andalas menyarankan untuk menggunakan e-learning sebagai media pendukung utama dalam proses pembelajaran. Nah, pada tahun 2020, LPTK melakukan pengembangan terhadap Ireland dengan menghadirkan Ireland versi 3, yang mana tujuannya agar dosen dan mahasiswa bisa mudah mengakses Ireland dan menggunakan Ireland. Namun sayangnya, belum semua fakultas yang menerapkan Ireland versi 3 ini. Masih terdapat beberapa fakultas yang masih menggunakan Ireland versi 2. Nah, adapun dari 15 fakultas yang ada di Universitas Andalas,
baru 4 fakultas yang menerapkan Erlang versi 3 ini. Adapun salah satu fakultas yang menerapkan Erlang versi 3 ialah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, walaupun Fakultas FISIP menerapkan Erlang versi 3, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa mata kuliah yang tidak menggunakan Erlang sebagai media pembelajaran sebagaimana yang disarankan oleh Rektor Universitas Andalas. Nah, dari 300 mata kuliah yang ada, hanya 242 yang menggunakan Erlang dan 59 lainnya tidak menggunakan Erlang sebagai media pembelajaran. Dari 242 mata kuliah, sebagian besar aktivitas yang dilakukan di Erlang yaitu hanya tempat pengambilan absen, bahan, dan materi saja. Padahal di dalamnya masih terdapat banyak fitur yang bisa dimanfaatkan baik oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Misalnya saja room chat ataupun room diskusi yang bisa mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai pembelajaran. Selanjutnya yaitu fenomena empirik dan teoritik. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dosen dan mahasiswa terkait dengan penggunaan Erlang. Seperti yang diketahui, masih terdapat beberapa dosen dan mahasiswa yang belum paham mengenai bagaimana penggunaan Erlang ini. Masih terdapat beberapa dosen yang terkadang bingung dengan cara penggunaan Erlang. Nah, selanjutnya itu akses Erlang yang tiba-tiba error ketika jam perkuliahan sehingga menyulitkan mahasiswa dan dosen untuk mengakses Erlang. Nah, kebanyakan Erlang ini seringkali error pada saat jam perkuliahan, sehingga pada saat mahasiswa akan mengisi absen ataupun mengambil bahan materi, seringkali terkendala dengan akses Erlang yang tiba-tiba error. Selanjutnya itu dalam mengakses Erlang juga dibutuhkan koneksi jaringan yang stabil. Sementara itu mahasiswa yang tinggal di daerah yang koneksi jaringannya kurang stabil kesulitan dalam mengakses Erlang. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 membuat mahasiswa kebanyakan pulang kampung. Nah, mahasiswa yang daerahnya di jangkauan jaringannya kurang bagus kebanyakan kesulitan dalam mengakses Erlang. Karena dalam mengakses Erlang ini dibutuhkan koneksi jaringan yang stabil agar bisa membuka Erlang. Nah, selanjutnya itu kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh LPTK dan FISIP, sehingga terdapat beberapa dosen dan mahasiswa yang kurang memahami mengenai penggunaan Erlang. Selanjutnya itu kurangnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran secara online, terutama dengan menggunakan media Erlang. Dan yang terakhir, belum semua mata kuliah di FISIP menggunakan Erlang sebagai media pembelajaran. Dari total 300 mata kuliah yang ada, 59 diantaranya tidak menggunakan Erlang sebagaimana mestinya. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penerapan Erlang sebagai media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan Erlang sebagai media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, dalam penelitian ini juga terdapat dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan teori di bidang manajemen publik, khususnya berkaitan dengan efektivitas sebuah program. Nah, manfaat praktisnya yaitu dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi Universitas Andalas ataupun FISIP dalam meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan Erlang. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang dimana di sini terdiri dari 5 indikator. Yang pertama penelitian yang relevan, yang kedua teori, yang ketiga skema pemikiran, yang keempat definisi konsep, dan yang kelima definisi operasional. Kita masuk kepada indikator yang pertama yaitu penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 penelitian yang dianggap relevan sesuai dengan proposal yang peneliti buat. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zuraini dan Nurhayati tahun 2021 mengenai efektivitas pembelajaran e-learning di era new normal. Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Junita Monika dan Fitriawati
tahun 2020 mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran online pada mahasiswa saat pandemi COVID-19, dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Nora Hardifa tahun 2020 mengenai implementasi pemanfaatan e-learning dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Banda Aceh. Baik, selanjutnya indikator teori. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut Richard M. Stern, di mana terdapat 3 indikator untuk mengukur sebuah efektivitas. Yang pertama, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Nah, pencapaian tujuan sendiri merupakan tahapan atau proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan program yang dikehendaki. Nah, sedangkan integrasi merupakan sosialisasi ataupun komunikasi agar program yang direncanakan dapat tercapai. Nah, yang terakhir yaitu adaptasi. Itu bagaimana sebuah program bisa dapat beradaptasi di lingkungannya. Indikator selanjutnya yaitu skema pemikiran, dapat dilihat pada layar, yaitu mengenai skema pemikiran yang peneliti gunakan. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama yaitu mengenai efektivitas. Efektivitas ialah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu efektivitas program, ialah suatu upaya untuk mengukur apakah suatu program telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu program pembelajaran Ireland, ialah sebuah program pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi komunikasi. Nah, Ireland ini dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran secara online. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, pada tabel dapat dilihat bagaimana apa saja indikator dan cara mengukur dalam penelitian ini. Selanjutnya kita masuk pada indikator yang terakhir, yaitu bab 3 metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini, pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan yang kedua, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informannya yaitu purposive sampling. Selanjutnya itu peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Nah, yang pertama merumuskan masalah, yang kedua memilih tempat dan waktu pelaksanaan, yang ketiga menentukan informan, yang keempat membuat kerangka wawancara, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam studi literatur, yang ketujuh melakukan analisis, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok. Dengan teknik analisis data, yang pertama tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Nah, teknik keabsahan data ini menggunakan triangulasi sumber data. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.